Selamat datang di Cash Invest DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Trust us to invest. Hai, selamat pagi, siang, malam, sore. Bagi Sobat Invest yang ada di mana saja kalian berada, kembali lagi dengan saya Nisa di podcast DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah atau Cash Invest, yang pastinya podcast ini akan membahas hal-hal terkait dengan perizinan maupun dengan penanaman modal atau tentang isu-isu yang terhangat dan terhot yang berkaitan dengan bagaimanakah pelayanan perizinan di Jawa Tengah maupun bagaimanakah dengan keadaan penanaman modal yang ada di Jawa Tengah. Oke, Sobat Invest, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik tentunya. Kita datangkan langsung dari kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Bu Erli. Selamat pagi Mbak Nisa. Halo Sobat Investim di Jawa Tengah. Mantap sekali, semangat sekali ya Bu. Ya harus semangat tuh. Mantap. Bu Erlin ini, Sobat Invest, adalah seorang pejabat. Salah satu seorang pejabat di DPMPTS Provinsi Jawa Tengah, yaitu subkoordinator di bidang pelayanan perizinan. Betul ya Bu Erlin ya? Ya, Oke. siap Mbak Nisa. Ya, dan di sini kita mau membahas terkait inovasi yang ada di DPMPTS Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk menaikkan angka investasi di Jawa Tengah. Semua terkait dengan investasi di Jawa Tengah, gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Dan hari ini judulnya sangat menarik ini, terkait dengan inovasi jebol ikan. Waduh, Iya. ikannya dijebolin satu-satu gitu atau gimana Bu ini, Bu? Jebol ikan itu adalah suatu inovasi yang terbaru, yang tergres ini yang tahun ini di tahun 2023 dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Jebol ikan adalah suatu layanan inovasi terkait dengan jemput bola perizinan bagi kapal nelayan atau jebol ikan. Jadi jebol ikan ini adalah suatu inovasi layanan pendampingan perizinan di mana kita mengisir untuk nelayan kecil di bawah 5 groston yang berada di kabupaten kota pesisir Jawa Tengah. Nah, jebol ikan ini suatu layanan kolaborasi Mbak Nisa. Jadi nggak hanya DPMPTSP sendirian. Nah, kita ada kolaborasi dengan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Lalu Dinas teknis. Ya, sebagai dinas teknis, kita juga kolaborasi dengan Dinas Kelautan di kabupaten kota setempat yang kita datangi. Lalu dengan DPMPTSP kabupaten kota setempat yang kita datangi. Lalu ada juga dari kementerian, UPT-nya kementerian, antara lain KSOP. Mbak Nisa pernah dengar nggak KSOP? Kantor Syah Bandar untuk Otoritas Pelabuhan. KSOP itu atau KUPP itu perpanjangan tangan dari Kemenhub, itu terkait dengan layanan tanda kebangsaan bagi nelayan. Mungkin Sobat Invest mungkin belum familiar ya. Jadi nelayan itu harus punya tanda kebangsaan kapal yang biasanya kita sebut sebagai pas kecil untuk kapal nelayan kecil atau pas besar untuk nelayan yang berada di atas 10 GT gitu. Terus kita juga kolaborasi juga dengan tahun ini kita kolaborasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi selaku kementerian yang membuat aturan terkait dengan kelautan perikanan, jadi mereka tidak harus membuat aturan itu harus paham realita di lapangannya seperti apa. Karena mereka bikin aturan jauh di Jakarta, di pusat mereka kadang tidak mengerti bahwa kendala-kendala yang kita alami di lapangan seperti apa. Makanya tahun ini kita juga gandeng dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kita juga gandeng juga NGO, Mbak Nisa. Iya, kita dari IOG, Indonesia International Justice Initiative, itu merupakan IOG yang tahun ini bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah terkait dengan perlindungan untuk tenaga kerja, perlindungan bagi nelayan kecil, yang dimana ada Bu Kadis kita, Bu Sakinah, mengenal cukup baik dengan IOG, dan IOG bisa bekerja sama dengan kita terkait dengan layanan jemput bola. Oke, baik. Banyak sekali yang digandeng ya untuk jemput bola. Iya, jadi jebol ikan ini tujuannya adalah bagaimana nelayan kecil, dalam hal ini adalah nelayan yang di bawah 5 GT itu paham akan perizinan. Karena mereka sehari-hari mereka kan kerjaannya melaut ya, melaut di tengah laut, yang mereka itu sehari-harinya itu hanya mencari ikan fokusnya. Mereka tidak paham sebenarnya perizinan itu seperti apa. Karena penting ya Bu ya. Yang penting banget kalau mereka nanti ditangkap oleh Polri, namanya polisi yang di laut, mamanya mereka ditanya dokumen
izinmu apa? Mereka tidak punya. Oke. Mereka tidak paham entah itu OSS, NIB, sertifikat standar. Nah, tujuan kita jemput bola adalah bagaimana nelayan kecil itu memiliki perizinan sebagai legalitas usaha. Oke, Ya, baik. dan juga memiliki TDKP Mbak Nisa. Jadi yang diurus nanti output dari kegiatan jebol ikan itu ada Iya. dua. Terkait dengan layanan OSS, Oke. nanti ada NIB, nomor induk berusaha dan sertifikat standar, dan juga mereka harus memiliki TDKP Sobat Invest. Ya, jadi banyak banget nih pelajarannya ya. TDKP itu adalah tanda daftar kapal perikanan yang sesuai dengan Permen KP, Permen Kelautan Perikanan nomor 58 tahun 2020. Oke. Itu tentang perikanan tangkap, di mana bahwa untuk nelayan kecil itu harus memiliki bukti tertulis bahwa mereka itu sah memiliki kapal kecil yang disebut TDKP. Jadi bukti tertulisnya selain memiliki layanan dari OSS, mereka juga harus paham lewat TDKP juga harus mengurus. Jadi ada banyak yang diurus gitu. Berarti Nah, nelayan harus punya SIM juga ya Bu ya? iya Mbak Nisa. Jadi Oke. banyak sebenarnya nelayan kita itu banyak banget yang diurus Mbak Nisa. Ada NIB, ada sertifikat standar, nanti dia ngurus pas kecil, pas besar, ada sertifikat kelaikan kapal perikanan, mereka juga harus mengurus TDKP. Jadi bagaimana jebol ikan ini adalah wujud kita sebagai pemerintah. Kita kan sebagai negara ya. Bagaimana negara itu memberikan pelayanan publik yang terbaik, pelayanan publik prima kepada masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa negara itu wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mantap. Jadi pelayanan jebol ikan ini adalah wujud negara hadir untuk membantu masyarakat, khususnya nelayan Jawa Tengah. Iya betul. Bagaimana kita hadir langsung ke masyarakat, melayani langsung ke sana ya Bu ya? Iya, ke kantong-kantong. Jadi mungkin Mbak Nisa tadi menyebut saya cantik, kan biasanya identik orang cantik itu kan aduh amis itu, aduh bau amis, pusing, bau terasi, aduh panas, aduh keringetan, aduh becek kayak gitu ya. Berarti di sana udah melupakan itu semua ya Bu? Melupakan itu semua, karena hakikat dari pelayanan publik adalah bagaimana kita hadir dan masyarakat itu puas terhadap pelayanan kita. Jadi saya ceritain Mbak Nisa, sebelum saya bekerja di DPM PTSP Provinsi, saya kan di administrasi. Saya di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di kantor gubernur. Itu sehari-hari saya hanya mengurusi tentang administrasi, bagaimana cara bikin laporan. Ya, saya hanya duduk di belakang meja. Oh, di belakang meja. Iya, begitu saya di sini di DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, saya ada di front office, lalu kita turun ke lapangan. Jadi bagaimana kita benar-benar membaur dengan masyarakat. Bahkan pengalaman saja saya cerita di bulan Januari itu kita ada layanan di Pelabuhan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang. Itu ruangannya sangat sempit sekali. Kita digeruduk Mbak, kayak bantuan orang minta bantuan sosial gitu kan, ngurus perizinan. Nelayan itu sangat antusias. Kita hanya bersepuluh kita digeruduk itu sehari sampai 100 sampai 200 nelayan. Bayangkan. Tapi saya acungin jempol untuk teman-teman kita, untuk teman-teman DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah yang begitu setulus hati. Setulus hati untuk melayani tanpa ada pamrih apa-apa. Mereka melayani dari pagi sampai malam jam 5:30 kita baru selesai. Luar biasa. Yang kita setengah 6 ini baru pulang dari lapangan ya Bu? Iya, dari jam 8 pagi. Jadi kita istilahnya kita mau sholat, mau makan aja, kita kalau nggak kita sempat-sempatin waktu itu kita gantian, kita nggak bisa Mbak Nisa. Jadi kita benar-benar sampai muka kita tuh nggak kelihatan. Jadi mau Masa kita mukanya di balik meja? kita karena sudah dilubung, jadi kalau kita buka masker kita baunya sangat menyengat, tapi kalau kita nggak buka masker kita bisa pingsan Mbak Nisa. Kenapa Bu? Karena saking banyaknya, ruangannya sempit, kita digeruduk, dan masyarakat kan budaya antrinya masih kurang ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi pelan-pelan, dan kita dalam pelayanan publik itu kita tidak boleh marah. Apapun keadaan suasana hati kita, ya kita harus tetap ramah, kita harus senyum, sapa, bagaimana melayani masyarakat itu dengan setulus hati. Bu Erlin, ada satu pertanyaan. Iya. Ini kan tadi menggandeng banyak sekali stakeholder yang lain gitu ya. Nah, itu pendanaannya semua dari DPM PTSP atau ada juga dari stakeholder itu? Untuk pendanaan Mbak Nisa, jadi ini adalah suatu layanan bersama. Jadi untuk pendanaan kita ditanggung oleh instansi masing-masing.
Oke. Jadi ini semua kegiatan kolaborasi ya ikut andil. Jadi saya berterima kasih sekali terhadap stakeholder yang sudah membantu layanan kita Iya. jebol ikan. Kita tahun ini ada 4 kali, yang ini juga disupport juga NGO tadi oleh IOC di Brebes, Kebumen, Jepara dan juga Rembang. Oke, 1 tahun ada berapa kali Bu jebol ikannya? Jebol ikan ini setahun ini kita sudah ada sekitar 8 Mbak Nisa. 8. 8 yang 4 8 dibantu, titik ya. ya 4 itu dibantu IOG, yang 4-nya kita kemarin ada di Pemalang, ada di Tegal, juga di Cilacap 2 kali. Iya. Oke, kira-kira sudah terjamah semua Bu untuk para nelayan di Jawa Tengah? Belum Mbak. Belum ya? Jadi kan waktunya kita kan hanya jebol ikan kita sehari sampai 2 hari ya, paling lama kan kita 2 hari. Padahal nelayan yang minta untuk dilayani itu banyak banget. Oh banyak ya Bu? Padahal personel kita pun juga terbatas gitu. Iya. Jadi sangat membantu sekali ya untuk layanan jebol ikan ini ya. Iya, jadi kita juga mengedukasi selain kita jemput bola, kita juga memberikan awalnya itu kita sosialisasi dulu sama masyarakat. Kita kasih tahu bahwa PTSP itu dalam sesuai dengan Pergub 4, Pergub Jawa Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP di Jawa Tengah, dalam pasal 10 itu disebutkan bahwa di PTSP Provinsi Jawa Tengah itu bisa memberikan layanan antara lain gerai layanan Mbak Nisa. Nah, di sini masyarakat itu tidak tahu gerai layanan yang ada di Jawa Tengah. Mereka tidak familiar dengan mall pelayanan publik. Oke, padahal Jawa Tengah udah punya mall pelayanan publik. Iya, MP yang mendekatkan, semakin mendekatkan MPP di Jawa Tengah. Mereka taunya mall kan ya juga mall seperti biasa ya, mall yang nah, iya, padahal kan kita ada 7 gerai provinsi, dalam artian bukan MPP milik kita, milik provinsi, tetapi miliknya kabupaten kota, tetapi ada petugas yang kita tempatkan di 7 gerai provinsi, antara lain ya Antara lain mana aja Bu Erlin? di kota Surakarta, Ya, kota Surakarta. terus ada di Bisa. mungkin di sekitarnya ya, mungkin ya daerah Kebumen, mungkin mau ke Solo atau Agak jauh. Wonogiri. Terus ada di kota Magelang. Oke, Magelang. Terus ada di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Ya, ada di kota Tegal. Kota Tegal. Ya, ada di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang. Terus ada di Kabupaten Jepara. Ya, Kabupaten Jepara, dan satu lagi Kabupaten Pati. Jadi untuk masyarakat pesisir, dari kita Sobat Invest, para Sobat Invest, para nelayan, entah itu nggak hanya nelayan aja, yang mereka mau terkait konsultasi masalah perizinan ataupun penanaman modal, yang mereka takut aku harus ke Semarang nih, jauh, ongkosnya mahal. Ternyata kita punya loh, ada petugas gerai provinsi loh yang ada di 7 gerai yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kemarin saya ke Jepara, mereka tidak tahu mall pelayanan publik Jepara itu di mana. Terus ternyata ada petugas kita, ada Mas Rizky yang siap membantu nelayan di Jepara. Waktu kita ada jebol ikan di Jepara, mereka baru tahu loh kalau ternyata itu Mas Rizky itu petugas gerai kita, petugas gerai provinsi yang kita tempatkan di mall pelayanan publik Jepara. Ya, jadi mungkin juga akan lebih gencar lagi sosialisasinya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau jebol ikan tidak datang, mungkin bisa langsung ke gerai-gerai MPP. Iya, di gerai MPP bisa. Terus kedua, selain gerai layanan juga kita ada layanan bergerak dengan mobil keliling. Lalu yang ketiga ada layanan berbantuan. Ya. Lalu ada yang keempat kita layanan bersama. Jadi wujud jebol ikan itu adalah suatu layanan bersama yang sudah saya jelaskan tadi, suatu bentuk kerjasama dengan stakeholder lain. Lalu yang terakhir adalah layanan yang menggunakan investasi. Layanan yang menggunakan teknologi. Yang terkait mungkin kita ada Lakone Pandu. Mungkin bisa diangkat nih Mbak Nisa untuk case invest selanjutnya. Temanya Lakone Pandu. Itu inovasi juga ya? Inovasi juga yang terbaru juga di PTSP Provinsi Jawa Tengah untuk layanan konsultasi pendampingan terpadu secara online. Di sini ya kita bahas ya. Setelah episode ini kita akan bahas Lakone Pandu. Iya, siap itu. Nah, Bu, ya, mau tanya nih. Tadi kan suka duka sudah dijelaskan ya, waktu jebol ikan ke lapangan begitu banyak antusiasme masyarakat sampai nggak kelihatan mukanya gitu katanya tadi. Dan selain itu Bu, rencana untuk kedepannya, untuk tahun-tahun selanjutnya apakah tetap akan ada jebol ikan dengan berkoordinasi atau menggandeng stakeholder itu, atau akan berdiri sendiri nih untuk jebol ikan ke depan?
Jebol ikan ini karena ini suatu layanan yang terus kita perbaharui ya di PTSP Jawa Tengah. Kan dulu kan pernah ada inovasi juga namanya pacar binal. Pacar binal. Pacar nakal, Oh my bukan pacar God. nakal loh yang di Ini agak konotasinya negatif. Iya, pacar binal itu Sejenis dengan jebol ikan. ya sejenis itu adalah punya nama saja iya biar menarik gitu. menarik antusias warga Jawa Tengah biar tahu inovasi yang ada di PTSP Jawa Tengah gitu ya. Mantap. Ya, Jadi apa Bu pacar binal? Pacar binal itu sudah kita kembangkan di tahun 2015. Itu adalah pangkalan cari izin bagi nelayan. Pacar binal. Cari izin bagi nelayan. Iya. Dan Kalau itu kan hanya sekedar dari layanan kita, mobil keliling yang kita tidak kolaborasi dengan sendiri kita kembangkan terus karena kebutuhan masyarakat kan nggak hanya terkait dengan izin yang kita fasilitasi lewat PTSP ya. Ternyata mereka juga butuh pendampingan terkait pas kecil yang sudah saya ceritakan tadi. pas itu apa ya Bu kalau boleh tahu? Pas kecil itu tadi tanda kebangsaan yang wajib dimiliki kayak SIM-nya, KTP-nya bagi nelayan gitu loh. Itu kan juga ngurus, iya. Itu kan ngurusnya di KSOP yang tadi yang perpanjangan dari Kementerian Perhubungan, KSOP atau KUPP. Ya, itu juga mereka harus ngurus itu. Lalu mereka juga butuh konsultasi nih teknis dengan dinas terkait, misalnya terkait dengan jenis alat tangkap yang harus kita gunakan apa. Itu nanti kan bisa dengan Dinas Kelautan Perikanan provinsi maupun kabupaten setempat. Nah, kayak gitu seperti itulah yang harus kita kembangkan. Jadi bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat, kita hadir, butuhnya apa ya kita harus kolaborasi. Zaman sekarang itu kan sesuai dengan prinsipnya kita kan menjadi ASN yang berakhlak. Waduh, berakhlaknya kan kayaknya itu kan kolaboratif. Iya. Kita harus bagaimana implementasinya ini ya Bu. Iya, kolaborasi itu negara itu pemerintah dalam hal ini pemerintahan itu tidak bisa menjadi lagi pemerintahan yang kaku. Kalau zaman dulu kan stigmanya tinggi, stigmanya masyarakat pemerintahan itu adalah birokrasi yang berbelit-belit, yang kaku, yang mereka itu tidak terbuka dengan perubahan. Tapi dengan semakin bertambahnya teknologi, dengan menguasai perkembangan zaman saat ini, kita juga harus dituntut menjadi birokrasi yang agile ya, birokrasi yang lincah yang bisa berkolaborasi dengan manapun, yang dimana itu untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Iya. Gitu ya Bu, yang penting masyarakat terlayani semua dengan baik. Iya, untuk rencananya di tahun 2024 ini kami masih meneruskan lagi untuk inovasi ini dengan kolaborasi dengan stakeholder maupun dengan NGO yang pastinya kita akan lebih banyak menyasar lagi untuk nelayan-nelayan yang kemarin kita belum layani seperti itu. Gini Bu, saya kan tadi setiap Ibu menjelaskan ada kerjasama atau kolaborasi ya, dan pastinya itu sesuatu yang awalnya itu mungkin membutuhkan effort dulu ya Bu ya untuk gandeng semua stakeholder itu, betul Bu? Iya. Jadi ada mungkin perbincangan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Apakah ada kendala dalam menyatukan visi misi jebol ikan ini dari stakeholder itu Bu? Menurut saya salah satu kunci pelayanan kita kenapa di Jawa Tengah itu pelayanan perizinan ataupun pelayanan penanaman modalnya kita itu terbaik ya di Jawa Tengah karena apa? Karena kita kuncinya adalah kolaborasi dengan tim teknis. Kan kita ada tim teknis nih terkait dengan pelayanan perizinan itu sesuai sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur ya. Itu kita membangun hubungan yang baik. Jadi kolaborasinya itu sangat baik dengan OPD teknis maupun dengan stakeholder yang lain. Jadi sebelum kegiatan kita pasti ada semacam koordinasi entah itu lewat WhatsApp atau lewat telepon yang nanti kita akan wujudkan dengan perbincangan secara serius, maksudnya dalam rapat ya. Jadi kita rapatkan dulu mereka, kita menerima juga masukan mereka apa, saran masukan untuk layanan kita apa. Jadi sebelum ada kita kegiatan di lapangan pasti kita ada koordinasi lebih dahulu. Ya itu mungkin kuncinya kita kenapa kita dipandang baik karena OPD teknis pun dengan kita maupun untuk investor, OPD teknis entah NGO, stakeholder kita kan terbuka ya, terbuka menerima saran, masukan dan kita sanggup untuk bekerja sama dengan baik dan kita tidak ada masalah yang dilancarkan. Karena kita kan juga tujuannya sama ya untuk memberikan pelayanan yang masyarakat itu, gitu Mbak Nisa. Oke, sangat
bagus sekali ini inovasi jebol ikan. Mungkin buat DPMPTSP di provinsi lain ataupun di kabupaten kota bisa mencontoh ini. Salah satu inovasi yang sangat luar biasa dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, di mana kita menyatukan semua pelayanan yang ada di dinas teknis, yang ada di DPMPTSP maupun ada di Stakeholder, stakeholder yang lainnya untuk datang langsung menuju ke kantong-kantong. kantor-kantor di langsung ke wilayah yang membutuhkan gitu ya Bu ya. Iya. Dan itu tepat sasaran menurut saya Bu. Jadi apa namanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pasti. Oke Ibu. Banyak sekali apa namanya inspirasi yang saya dapatkan di sini dan pastinya Sobat Invest juga banyak yang terinspirasi maupun terinformasi bahwa oh ternyata ada jebol ikan di DPMPTSP. Dan nanti kalau misalnya ada jebol ikan lagi jadwalnya mungkin bisa di apa namanya sosialisasikan Bu sebelumnya. Jadi akan lebih banyak lagi. Jadi Ibu makin nggak kelihatan lagi nanti Bu. Nggak cuma mukanya yang nggak kelihatan, tapi badannya semua nggak kelihatan. Nanti mungkin perlu ya Bu ya ada jadwal yang disosialisasikan dulu untuk masyarakat biar semuanya terlayani dengan baik. Ya. Oke, gitu ya Bu. Jadi untuk masyarakat di Jawa Tengah jangan takut untuk mengurus perizinan. Kami dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah siap untuk melayani terkait konsultasi maupun pendampingan perizinan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Untuk yang langsung bisa datang di kantor kami di seberang Pasar Bulu ya di dekat Tugu Muda di Jawa Tengah di Semarang. Lalu bisa datang di gerai-gerai kami yang di 7 lokasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kami juga ada layanan hotline terkait perizinan. Nanti bisa di spill nggak? Spill ya Mbak ya. Di spill nomornya. Iya nomornya. Iya, nomor layanan hotline kita. Lalu kita juga ada layanan Lakone Pandu yang sudah saya jelaskan tadi juga bisa diakses di websitenya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Oke, seperti biasa ya, informasi dari Bu Kadis di beberapa podcast yang lalu itu juga sudah memberi informasi bahwa DPMPTSP memberikan banyak sekali media-media untuk masyarakat bisa menjangkau bagaimanakah informasi terkait dengan perizinan maupun penanaman modal, begitu Iya, ya. siap Mbak Disa. Sip. Harapannya nih Bu, terakhir Bu, harapan untuk inovasi di DPMPTSP maupun harapannya untuk jebol ikan itu sendiri Bu, apa? Harapan saya dengan semakin kita banyak hadir untuk masyarakat, kita wujud sebagai pemerintah yang memberikan pelayanan publik, harapannya banyak masyarakat yang paham akan perizinan. Mereka bisa mengurus perizinannya sendiri tanpa harus diuruskan lewat oknum-oknum yang memanfaatkan mereka yang harus membayar bahwa layanan kita gratis loh, PTSP loh, PTSP Jawa Tengah loh gitu, PTSP Jawa Tengah loh kayak gitu-gitu ya. Jadi kita layanan kita itu gratis, tidak berbayar. Oke. Kecuali itu diatur dalam perda atau pergub yang terkait retribusi atau pajak, bahwa kita itu bisa benar-benar melayani dengan setulus hati untuk masyarakat. Jadi silakan gunakan kesempatan layanan kami terkait dengan layanan jemput bola maupun layanan offline kami, hotline kami, yang semuanya itu pastinya untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat di Jawa Tengah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Erli. Bu Erlin sudah cantik, pintar, melayani sepenuh hati untuk masyarakat. Sobat Invest di rumah jangan sampai ketinggalan layanan jebol ikan ini. Nanti akan ada layanan ini di tahun-tahun selanjutnya mungkin akan dikembangkan lebih bagus lagi. Pastinya karena inovasi kan tidak stagnan ya, masih akan terus berjalan dan terus berkembang. Ya betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Erlin untuk waktunya. Makasih Mbak Nisa, makasih Sobat Invest Team, semangat ya, semangat. Oke, salam terakhir dari kita ya Bu. Ayo. Salam Invest.